Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperpanjang mukadimah lagi, saya masuki acara santapan Haji Ramadan yang akan disampaikan oleh Buya Zamzir SHI. Kepada Buya kita persilakan. Suara hati dan kini mah di ayat loh ah. Allahu Akbar. Sampai malam 5 malam ya. Hah? Malam ini malam ke-26. Kalau 30 hari berarti 4 malam ini. Allahu Akbar. Ama ambo ingin sampaikan ke ama ambo, ke ayah ambo tetap dipertahankan. Mali-mali seketik gas je lah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Al-Ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan terhadap beliau sehingga kegiatan sholat fardu 5 waktu sehari semalam demi mengejar pahala 27 derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terlaksananya di lingkungan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah ambo, mama ambo, alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat yang barangkali tidak akan kami sebutkan satu persatu namanya pada malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah semuanya kita yang berada di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah, terutama nikmat sehat. Betapa banyaknya awak memiliki karib, kerabat, jiran, tetangga andai tolak yang pada saat sekarang tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermohon berminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga kita yang ditimpa oleh penyakit atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit yang deritanya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan selawat berkembarkan salam, kita tidak akan bosan-bosan untuk berselawat buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, kekasihnya Allah. Ayah ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu hal perbuatan tindak tanduk kojo awak itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Oleh sebab itu, ketika awak berada di dalam masjid ikam mau pasang niat i'tikaf awak, mudah-mudahan selama awak berada di dalam masjid ini, mulai niat dari rumah hingga kita kembali ke rumah kita masing-masing, mudah-mudahan semuanya itu bernilai
ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak tagaso rama la 26 hari. Rupanya siang hari kita menunaikan ibadah puasa. Malam hari kita mendirikan, menghidupkan qiyamul lail, melaksanakan salat syuhud tarawih hingga witirnya, serta hendaknya juga diiringi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta diiringi dengan infak dan sedekah kita. Mudah-mudahan perbuatan yang kita lakukan selama 26 hari insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah makmum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan melalui santapan rohani Ramadan pada malam ke-26 Ramadan pada tahun ini di Masjid Al-Ikhwan ini. Baik, yang pertama ialah apa hikmahnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ulang lagi, apa hikmahnya ketika awak melaksanakan ibadah puasa? Otang di SMK Negeri 1 Kuh tausiah pagi pesantren kilat menunjuk anak-anak Pak. Tahu Pak? Siapa yang tahu apa hikmahnya melaksanakan ibadah puasa? Tahu Pak? Guru olahraga kami namanya Ibu Hikmah. Allahu Akbar. Kok kinlok baik. Jadi beruntunglah Pak Nasar yang telah mendapatkan Bu Hikmah. Allah. Rupanya hikmahnya melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan rukun ketika khatib menyampaikan khutbah Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa takwa itu? Tinggalin segala yang menjadi larangan Allah dan kerjakan segala yang menjadi perintah Allah. Allahu Akbar. Apalagi ibadah puasa. Mungkin minggu pertama ketika ambo menyampaikan tausiah minggu dulu, ambo sampaikan jangan hendaknya puasa itu seperti puasanya seekor ular. Tekonan lain, iya. Kenapa? Binatang, mohon maaf kasar bahasanya, seekor binatang juga menahan, juga makan, tapi setelah dia makan lolok sepanjang-panjangnya. Allahu Akbar. Kalau ada di antara sudah makan lolok balik, jago sebotol lolok ada balik. Orang ulama sufi mengatakan tak roba ibadah itu, puasa itu seperti ibadah seekor ular yang berpuasa. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan puasa di siang harinya, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan beribadah, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali sebulan seboleh bulan lamonyo dalam keadaan setahun awak 12 bulan, 11 bulan tidak seperti ini. Namun dituntut ketika terbiasanya salat 5 waktu sehari yang menjadi kewajiban bagi umat Islam, tidak lalai lakukan dong. Lepasnya Ramadan nanti tetap dilaksanakan, jangan sampai lalai londa. Maka dari awal tadi bahagia bahwa walaupun masjid awal tidak seperti sekodang dari masjid ijtihad pasau, tapi alhamdulillah sama untuk godang yang di depan dan di belakang. Ini apa? Karena jemaah masih kuat, masih bisa menghidupkan malam-malam, yaitu 10 terakhir di tahun ini. Allahu Akbar. Jadi rupanya hikmahnya melaksanakan ibadah puasa itu yang pertama ialah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa Allah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah
melaksanakan ibadah puasa itu ialah siangnya kita berpuasa, malamnya kita hidupkan malam itu qiyamul lail, salat sunat tarawih dan witirnya, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Apa hikmahnya? Yang kedua ialah mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Harus diawasi rupanya hawa nafsu gonyoman. Mohon maaf kepada ibu ambo, ama ambo, kalau tidak bisa arahkan hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Allahu Akbar. Uang imannya, uang lembali lambu kuyayo 5 pakau 6 pakau awak alu joleh. Kalau nengok awak kate tawi, mau tercokik laki deh, dia tu. Ndak, anda lupa. Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena dituntut ibadah puasa di siang harinya, malamnya menghidupkan qiyamul lail, beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan awak adalah supaya iman dan takwa awak tadi bisa terkontrol. Itu nomor 1. Hawa nafsu yang diberikan oleh Allah. Apalagi kalau kami mohon maaf ada berkantor, kan ya kan? Kalau lambe itu THR kan dibayar mau moka kan ya? Allahu Akbar. Rupanya mendidik, mengarahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasanya adalah bisa mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hal yang lebih baik. Boleh ke 10 terakhir, nak 10 terakhir boleh Pak, nak berpuai boleh Pak, 4 hari lagi Pak. Kalau 30 hari Ramadan pada tahun ini, malam ini malam ke-26, berarti 4 malam kita cuma melaksanakan ibadah, yaitu salat sunat tarawih dan witirnya. Allahu Akbar. Kalau tak tanggung-tanggung, agaklah sudah berbuku, sudah minum, sudah buku, peye kacang tujin, mengunyah aja tahu itu. Coba. Kalau tidak bisa arahkan, itu tidak terkontrol lah hawa nafsu. Ilah kau sekiai cakap pani-pani kau membuat ku sopi, buat ku loyang kau, ambil kau. Tidak sampai masaji, ponik. Padahal Allah menyampaikan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban nufiru lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang telah berpuasa pada bulan suci Ramadan karena mengharapkan redha ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingat janji Allah, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar. Betapa banyak dosa awak, baik hubungan sesama manusia, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tulau pilih itu lai diizinkan oleh Allah Ta'ala, lai ditemo oleh Allah Ta'ala amal ibadah awak. Kalau diantawa awak alun baka selesaian alun, maka Rasulullah mensunahkan kepada kita semua, selepasnya salat Idul Fitri nanti, di mana kita berangkat dari rumah kita masing-masing, hendaknya pulang jangan di jalan yang sama. Ini apa tu? Menegaskan kepada kita semua, tiap orang yang jumpa kita beri maaf dan minta maaf. Allahu Akbar. Kuat. Ambola tasobono malam tadi di Al Hidayah 44 ala banyak kuyayu. Kau banyak kuyayu apa ini? Paisa banyak kan kau yang bilang kuyayu kan itu? Allah, tapi tetap ya ibadah awak tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cerminan hikmah melaksanakan ibadah puasa itu ialah bisa mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Kalau tidak lawak menyamola Allah ini mah punggung jalan sakit dia buat pesopi jaga kan, dia buat kuaku jaga sampai. Tapi ingat janji Allah, barang siapa yang puasa karena mengharapkan redha ataupun pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar. Tidak buah. Pertama hikmah melaksanakan ibadah puasa itu apa cakap? Mendekatkan diri kepada Allah. Doki awak kepada Allah. Lepas Ramadan kau condoi tujuan dah. Doki awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah bisa mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Itu salah satu hikmahnya melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga,
Hikmah melaksanakan ibadah puasa itu ialah merasa, tanamkan di hati kita ada rasa empati. Empati itu apa? Perhatian kepada sesama. Maka keluarkanlah zakat fitrah. Allahu Akbar. Kalau ulun lenat zakat fitrah, tolong disegerakan sebelum khatib menaiki mimbar. Kenapa? Karena sebagian dari harta yang kita miliki, kalau tidak bisa keluarkan zakat mal, berarti wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Allahu Akbar. Merasa empati kita itu. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Jikalau mendengarkan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya. Sebahagian dari harta yang kita miliki adalah orang lain yang punya. Setidak-tidaknya mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan hati dan jiwa kita, terutama harta yang kita miliki. Pak, boleh apa zakat fitrah boyenyo Pak? Boleh. Boleh apa zakat fitrahnya pitinyo Pak? Boleh. Boleh apa zakat fitrahnya Pak sawit? Aduh makan sawit sih kok. Allahu Akbar. Nah ada makan sawit dong. Apa yang wak biasa makan, yang paling elok, yang paling ancak itu dibuat. Ayah makmum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga merasa empati kita. Ada sebagian dari harta yang kita miliki orang yang punya. Yang keempat ialah hikmah melaksanakan ibadah puasa itu ialah meningkatkan ibadah kita dari biasa ke hal yang lebih baik. Biasa lakomat soleh mohon, terutama ambojo yang menyampaikan jandaan sarimon yang bernanuang habis Ramadan so ndak nak ke masjid le, ndak nak berimpak le, ndak nak berwirid pengajian le, apa kau delah berosio orang kini kau ndak berdoso jo le kau dan rumah je le kau. Kalau nak kalian mati dan suka kubun-kubun je lah, ni ndak berdoso dan kalian. Kalau ada orang situ patut tidak dicontohi. Tuh. Jadi yang keempat, hikmah melaksanakan ibadah puasa itu ialah meningkatkan nilai ibadah dari hal yang biasa ke hal yang lebih baik. Yang terakhir yang kelima ialah hikmah melaksanakan ibadah puasa itu yang kelima ialah meningkatkan jasmani, terutama kesehatan kita masing-masing. Tanyong lagi bidan tua Bu Rosa do situ. Kalau kan operasi, kalau kan hamil sesar, Bu nanti jam 11 malam operasi yang mulai sekarang kita berpuasa. Bahkan tak jarang dokter menyampaikan kepada seseorang ketika dalam keadaan dia sakit, Bu kurangi yang apa je lah, kurangi lolo, kurangi makan yang manis, kurangi makan itu, ya. Terutama mencerminkan ibadah puasa itu mendidik, yaitu jasmani kita supaya sehat. Kenapa? Usus yang ada di dalam perut kita itu tentunya 12 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan di siang harinya tentunya beristirahat dulu sejenak. Mudah-mudahan 30 hari kita cukupkan pada tahun ini. Nilai kesehatan kita tetap ada, nilai kesehatan kita, imun tubuh kita tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan amal ibadah, semakin kita beribadah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesehatan kita telah pulih kembali. Samangi dak awak salat berjamaah doma, samangi awak pebokojo dunda, samangi dak awak silaturahim do. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada 5 tadi oleh-oleh hikmah melaksanakan ibadah puasa itu. Mudah-mudahan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kami yang menyampaikan. Pertama,
ialah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa mengontrol hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga ialah meningkatkan empati, rasa perhatian kita sesama kita. Yang keempat ialah tingkatkan amal ibadah kita dari hal biasa ke menjadi hal yang lebih baik. Yang kelima ialah meningkatkan jasmani, kesehatan kita, terutama untuk pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan hikmah melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini tercermin dalam kehidupan kita. Selepasnya Ramadan ini, amal ibadah kita tetap kita tingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Elok dan baik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dari hamba sendiri. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.